selamat bertemu lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Semoga rekan-rekan tetap semangat goes dan konsisten berolahraga. Sebelum saya mulai, tolong klik like, subscribe, dan klik lonceng supaya mendapat notifikasi apabila rekan-rekan suka dengan video saya. Apa yang akan saya bahas hari ini? Seperti yang kita ketahui, sepeda itu banyak macamnya. Ada road bike, ada mountain bike, hybrid, gravel bike, sepeda lipat, sepeda mini, sepeda ojek, sepeda listrik, dan lain sebagainya. Memang sangat bikin pusing. Yang mana yang harus kita beli untuk kita? Di video ini saya akan agak spesifik membahas soal road bike dan miskonsepsi atau salah pengertian yang sering terjadi tentang road bike. Apa saja miskonsepsi itu? Mari kita bahas ya. Yang paling utama, yang paling sering kita dengar adalah road bike itu tidak nyaman. Ini adalah miskonsepsi yang menurut saya paling sering terjadi, paling sering disebut, dan paling salah. Mengapa saya sebut demikian? Road cycling itu adalah salah satu olahraga yang mengandalkan endurance. Apa itu endurance? Daya tahan. Bayangkan, orang bisa bersepeda 200, 300, 400, 1000 km. Tentunya harus membutuhkan sepeda yang nyaman. Lalu, dari mana miskonsepsi ini berasal? Road cycling itu tidak nyaman. Menurut saya pribadi, ini berasal dari awal-awal ketika kita mengenal road cycling. Kita tidak bersepeda menggunakan peralatan yang benar, kita menggunakan sepeda yang ukurannya salah, dan memang teknologi saat itu yang belum mumpuni seperti zaman sekarang. Sehingga bersepeda road bike itu menyakitkan. Bukan menyakitkan hati, tapi sakit di badan ya. Lalu miskonsepsi ini akan melahirkan beberapa keputusan-keputusan yang akhirnya membuat kita menyesal. Salah satunya adalah seperti ini. Aduh, road bike kayaknya kok serius banget ya. Atau aduh, road bike kayaknya kok maksa banget ya. Saya beli mountain bike aja deh. Saya beli sepeda hybrid aja deh. Saya beli sepeda lipat saja deh. Apa yang terjadi? Ketika kita membeli sepeda-sepeda itu, tentunya sepeda-sepeda itu tidak selalu lebih nyaman. Mari saya ulas di sini misalnya ya. Kita membeli sepeda mountain bike, tapi dipakainya di jalanan. Apa yang terjadi? Mountain bike, terutama yang zaman sekarang, itu hampir bisa dipastikan menggunakan suspensi. Ketika kita menggunakan suspensi di jalanan, yang terjadi adalah tenaga kita banyak terbuang. Tentunya tidak nyaman. Kita mengayuh yang tenaga kita sudah keluar sekian ratus watt, tapi jalannya masih pelan. Kenapa? Karena memang mountain bike didesain untuk mountain, di gunung, bukan untuk di jalanan. Apa ya sepeda yang didesain untuk jalanan? Ya road bike. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang saya tuh tidak mau serius-serius, saya maunya beli mountain bike saja? Ya tidak apa-apa, silahkan. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka bersepeda, entah kecepatan, kenyamanan, efisiensi, dan lain sebagainya, dibatasi oleh desain dari mountain bike. Apalagi mountain bike menggunakan banyak parts-parts yang bergerak seperti suspensi. Dan jangan lupa, suspensi ini harus dirawat. Bukan berarti mereka maintenance free. Suspensi harus dirawat supaya tidak bocor, gasketnya, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak merawat bagian-bagian dari mountain bike, sepeda kita akan cepat rusak. Akhirnya nambah-nambah pusing. Padahal kita tidak pernah bersepeda di gunung. Jangankan di gunung, di jalan yang tidak rata saja, kita tidak mau bersepeda. Atau misalnya begini, kita memilih sepeda hybrid. Sepeda hybrid itu kebanyakan dipakai untuk commuter. Apa maksudnya commuter? Misalnya kita mau jalan dari rumah ke warung atau rumah ke kantor dan tidak lama-lama memakainya. Mungkin setengah jam, 20 menit kita sudah sampai. Itu sebabnya commuter, stangnya lurus, posisi juga lebih tegak. Karena dia tidak membutuhkan aerodinamika, perjalanannya memang tidak panjang. Sedangkan road bike kita bisa bersepeda 2-3 jam. Apabila kita dalam posisi yang sama, tangan kram, kaki kram, pantat kram, karena kita duduk di posisi yang tidak berubah. Nah, disinilah makanya road bike memiliki stang yang curve ya. Jadi kita bisa berubah-ubah posisi, bisa angkat pantat dari saddle, dan lain sebagainya. Nah, kembali ke topik bahasan. Kenapa sih road bike itu tidak nyaman atau terlihat tidak nyaman? Ukuran. Kalau menurut saya, kalau kita hendak menghabiskan uang untuk beli road bike, mungkin ada baiknya kita ambil bike fitting. Cari tempat-tempat atau ahlinya yang bisa menyarankan ukuran sepeda yang kita mau. Atau apabila kita tidak mau banyak menghabiskan uang, bisa dilihat di video saya. Bagaimana sih
paling tidak sepeda itu tidak terlalu jauh dari apa yang kita butuhkan ukurannya. Apabila ukurannya sudah tepat, tapi masih kurang nyaman, mungkin ada beberapa hal yang kita harus pakai. Mungkin kita harus memakai bib short atau celana khusus bersepeda. Karena memang kita tidak bersepeda 5-10 menit, kita bersepeda secara lama. Tentunya orang yang tidak biasa lama-lama badannya akan sakit. Itu sudah jamak, itu sudah biasa terjadi, normal. Yang penting kita minimalisir rasa tidak nyamanan itu agar kita bisa rajin goes. Lalu bagaimana? Kita sudah pakai bib short, ukuran sepeda sudah bagus, tidak ada yang rusak dan lain sebagainya. Tapi kok masih nggak enak ya sepedanya? Di era 80-an, 70-an, road bike itu identik dengan ride-nya yang keras. Saya sendiri dulu punya sepeda era 70-an, era 80-an. Bannya itu 19. Apa itu 19? Ketebalannya. Ya, 19C. Jadi sangat tipis dan dipompa dengan tekanan yang sangat tinggi, melebihi 100 PSI. Itu seperti goes dengan ban kayu. Karena keterbatasan teknologi zaman dulu, mereka beranggapan dengan ban yang tipis, sepedanya juga bisa berjalan dengan kencang. Penelitian-penelitian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa tidak selalu begitu adanya. Bisa saja sepeda-sepeda ini menggunakan ban lebih besar, akhirnya malah lebih efisien dan lebih cepat ketika berjalan. Mungkin yang kita bisa lakukan berikutnya adalah pastikan bahwa ban kita itu minimal 25C. Kita akan bisa rasakan bedanya, pindah dari ban 23C ke 25C. Sepeda yang menggunakan ban lebih besar, kenyamanannya itu jauh lebih nyaman daripada sepeda yang menggunakan 23C. Apabila rekan-rekan beranggapan mountain bike itu lebih nyaman di road, coba deh ban 25 atau 28C ke atas. Sangat nyaman dan sangat enak untuk di ride. Nah, disinilah kita bisa membuat keputusan apakah membeli road bike atau mountain bike atau sepeda-sepeda jenis lain. Tapi ingat, yang nomor satu, apa user case kita? Apa penggunaan sepeda kita? Kalau kita memang mau commuting, ya mungkin bagus beli hybrid. Tapi kalau mau ke gunung, jangan pakai sepeda lipat. Atau misalnya kita tidak punya mobil, tidak punya apa-apa, mau sepeda jalan-jalan jauh ya. Lalu kita paksakan membeli sepeda mountain bike. Mau dimasukin mobil nggak muat, ya mungkin kita butuhnya sepeda lipat. Ada teman-teman kita yang bersepeda 1, 2, 3, 4 jam. Aduh, bokong saya sakit mas. Ya iya, mungkin sepedanya juga tidak cocok. Jadi, miskonsepsi tentang road bike ini tidak nyaman, menurut saya harus mulai kita hilangkan. Dan pastikan kita memilih sepeda sesuai dengan user case dan tujuan yang kita hendak capai. Semoga video saya itu berguna dan membantu rekan-rekan dalam memutuskan sepeda apa yang terbaik untuk rekan-rekan beli dan pakai. Sekali lagi, klik like, subscribe, dan klik lonceng. Apabila video ini berguna, saya sangat-sangat senang telah membantu rekan-rekan. Apabila ada pertanyaan, silakan masukkan di komen. Semangat guys, sampai jumpa, salam pedal team!